Kenapa? Nggak ikut kenapa? Enggak, dari SD 13 nggak ada yang ikut Karang Pamitran. Nggak ada Kak, kayaknya nggak ngirim deh ya. Oh, nggak ngirim ya. Kan suratnya dari Sudin. Nah, itu saya kurang tahu deh. Oh iya. Soalnya Acara kayaknya nggak. banyak banget, ntar juga PGRI ya. PGRI Ah, iya sebentar benar. lagi. Di 51 ya? Iya, di 51 Hmm. diundur tanggal berapa tuh? Tanggal 6, 7, Jadi 8, November 9. ya? Kan tadinya tanggal 21. Iya, tadinya kan tanggal 21 besok nih. Saya minta undur karena kasihan masih banyak. Senin besok kan gelombang 1 udah luring ya. Iya. Gelombang 1 udah Betul. luring. Saya bilang tanggal 27 sampai tanggal 1 gelombang 2. Kasihan binaan yang belum latihan-latihan. Udah mundurin aja sekalian. Tanggal 6 alhamdulillah semuanya floor setuju. Oh iya. Pintar argumen lah. Iya, soalnya memang kan kebanyakan yang main guru olahraga ya. Terus Iya kalau betul. guru olahraganya aja lagi ikut kegiatan ini, Ya gimana gitu sepi, kan? ya sepi, Iya betul. sepi. Akhirnya alhamdulillah sih diundur, Ya, menyesuaikan guru-guru olahraganya. iya. Kalau di 51 ini ya per sekolah ya, kalau SMP SMA ya Kak. Iya per sekolah, cuma aturannya sekarang Hmm. khusus poli boleh gabungan. Oh boleh gabung Boleh jadi sama gabungan. binaan. Iya. Boleh gabungan. Cuma Hmm. yang udah lapor SMA ke saya 62 sendiri, 51 sendiri. Tinggal nanya 93 sama 14 mau gabungan atau Hmm. sendiri. Iya, Kan iya, iya. gurunya banyak. Rata-rata ada Iya benar. 50-an guru kan. Iya. Kalau Kalau SMA binaan banyak. kan wajar. Kalau SD ya di sekolah saya aja cuma 15. Ya makanya nggak mungkin. Dan nggak semuanya Iya, mampu toh. Nggak betul. semuanya mampu. Nah, semuanya bisa Gale, gitu. teriakin itu di grup. Iya nih, mana nih? Hari Sabtu. Saya Makanya screenshot dah. makanya Saya pagi-pagi nih kirim biar grup. dari siangnya kita bisa langsung keluar rumah. Iya, karena saya juga jam 9 pembukaan upacara Karang Pamitran. Nah, alhamdulillah jam 7 jadi saya bisa jadi koordinator Sarapan dulu pemerintahan Arifina. masalahnya. Pak Her di mana Pak Her? Sekolah. Lu ini Satija Pramuka pembinanya lu. Jadi gua yang ini. Ini kadika dia nih. Pembina Pramuka nih, Galeh nih. Oh, terus Saya. malah lagi di mana nih Kak Gale nih? Di rumah ya? Villa itu dia. Di rumah Villa. Karika. Oh, kirain. Oh iya, kirain udah sampai puncak ya Kak Herdian ya? Ini aturan saya udah OTW gara-gara Galeh nih, Pak Galeh nih. Mantap. Ya ampun. Emang agak PR sih kalau kita tatap mayanya hari Sabtu. Cuma ya memang nggak bisa diganti. Kalau misalnya bisa diganti juga, saya maunya lebih milih pindah ke hari Jumat. Enggak siap, udah Tapi kita nggak, jalanin aja, Kak. iya, tapi nggak Aman. bisa. Kalau yang udah ditetapkan di kalendernya itu tuh udah fix gitu jadwalnya. Itu ada yang saya lihat ada jadwal di bulan apa ya November apa ya yang berturut-turut tuh harinya. Yang 3JP ya, 3JP Iya, berturut-turut ya. iya Ya, emang ada tuh Kak, harinya. bener. Iya betul ada. Udah Kak Galeh, kita tutup dengan membaca. Jangan Alhamdulillah. ntar saya malah bobok lagi kayak waktu itu. Udah baca-baca modul kan Kak? Intip-intip Hah, Izin salin modulnya baju dulu, izin salin intip-intip baju terlebih mantap. dahulu. Oke. Selamat pagi Kak Nanda.
Kita lagi di sekolah tuh. Mantap, rajin banget ya. Kak Rika, saya zoomnya sambil di mobil ya. Oh iya, siap Kak Ramli. Mau kemana nih? Karena ini Mau nih apa kemana nih, Kak namanya Ramli? mau apa sih namanya Karang Pamitra nih tuh kerjaannya Pak Mahmud. Oh, Pak Mahmudnya aja. Pak Mahmudnya aja masih di rumah. Saya bukan di rumah, saya Oh, udah di udah di TKP dari lokasi. semalam. Oh, udah di lokasi dari semalam. Wih, mantap Ya. totalitas nih. Ini lagi ya. Oke. Siapa adik-adik? Kenapa? Siap. Oke, siap. Yo. Oke, Kak Gale udah ada belum? Hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi, tidak ada mengisi Jamboard, tapi lebih ke sharing langsung aja, sama mengisi di kolom chat aja sih kakak-kakak. Tapi santai aja kita karena hari Sabtu juga. Yang penting kelasnya aktif dan gimitnya terlaksana dengan baik gitu aja sih Kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau lewat tol, keluarnya eksis tol 37 Sentul Selatan. Kalau Jangan lewat lupa tol. mampir di warung kopi. Ya, berarti eksis tol. Oke. Ya baik, Kak Gale udah ada? Siap, sudah ada Kak Rika. Minta tolong untuk pimpin doa. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Aduh. Izin ya Kak, tolong kirim doa, pimpin doa. Siap. Suaranya belum keluar. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan sejawat, senior, serta fasilitator Kak Rica. Kita alhamdulillah ketemu lagi di pertemuan yang keberapa ya ini? Lupa. Dalam rangka pertemuan tatap maya PKG kita pada Sabtu tanggal 12 Oktober pagi hari ini. Ada kalanya kita berdoa sebelum kita mulai tatap maya pada pagi hari ini. Semoga tatap maya pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan yang di perjalanan semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipersilakan kepada Kak Rica sebagai fasilitator untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Ya baik, terima kasih Kak Gale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara tatap maya dalam kegiatan PKG PJOK. Saya harap hari ini kakak-kakak semuanya sehat dan semangat semuanya karena ini hari Sabtu, tapi tidak membuat kita menjadi malas untuk mengembangkan diri. Untuk pertemuan hari ini kita alhamdulillah sudah ada di pertemuan tatap maya ke-7 yang hari ini akan membahas mengenai kurikulum dalam pembelajaran PJOK. Nah, hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi, sharing-sharing terkait dengan kurikulum PJOK yang sudah kita
jalankan selama ini. Jadi kakak-kakak dimohon untuk keaktifannya, karena kan kakak-kakak juga pasti sudah membaca modul, sudah ngintip-ngintip modul, mengisi LMS. Jadi hari ini kita biar diskusinya semakin aktif. Oh. Ya baik, kakak-kakak izin saya mau share screen. Hari ini kita juga 2 JP. Jadi insya Allah kita akan selesai di jam 8:30. Kakak-kakak kalau yang mau sambil minum atau sarapan, ngopi, dipersilahkan ya Kak. Izin Kak Rica, saya sambil jalan ya. Iya Kak Andre, hati-hati ya Kak. Ya, aku saat ini live ke online langsung. Oke, mantap. Ya baik kakak-kakak, kesepakatan kelas kita bersama. Yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum dalam PJOK. Dan yang ketiga, kakak-kakak di sini mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita di sesi ini, yang pertama kita akan membahas backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa paham kakak-kakak tentang kurikulum dalam PJOK? Silahkan kakak tulis di kolom chat skala dari 1 sampai 10 mengenai pemahaman tentang kurikulum PJOK. Silakan Kak. Kananda 8, Kak Mahmud 7,5. Ya silakan kakak-kakak yang lain. Kak Samsul 5, Kak Gale di kisaran 7. Kak Herdian 7. Ya mungkin izin Kak Samsul yang menjawab di 5, boleh Kak berargumen alasannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya pemahamannya ya Kak ya? Ya Kak? Iya. Baik, saya sih jujur aja sebenarnya. Kalau dikatakan apa? Ini yang apa hubungan dengan kurikulum Merdeka kan ya? Kalau saya sih sebenarnya ngerasa dari dulu tuh apa PJOK tuh
karena kurikulum mereka itu harus menyenangkan ya, kita sudah melaksanakan lah hal itu. Cuma kalau saya lihat itu berpihak memang kepada peserta didik, tapi kepada gurunya itu kayaknya kita belum merdeka karena banyak banget administrasi ya yang mungkin kita kerjakan dan sulit kalau menurut saya dikerjakan gitu. Jadi ya itulah ketidaktahuan saya kelemahan saya, makanya saya cuma bisa ngasih 5 gitu buat diri saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Samsul. Selanjutnya, izin Kak Herdian yang menjawab di skala 7. Ya, Kenapa nih Kak? Silakan terima Kak. kasih Kak Rika. Dan kakak-kakak yang lain izin. Yang pertama karena saya merasakan saat mengajar itu beberapa ya kurikulum ya yang pertama itu Kurmer ya kan, kurikulum 2013. Terus revisi lagi. Sedangkan yang kurikulum 13 aja ya saya atau yang lain juga masih belum menguasai. Mungkin juga kakak-kakak yang lain di sini juga mungkin sama dengan saya. Udah ganti lagi. Kemudian kurikulum Merdeka. Ya, terus kurikulum Merdeka itu yang pertama anak dapat berapa merdeka. Itu mau 2, 30. Wah, revisi lagi. Nah, semua naik gitu. Nah, alhamdulillah nih sekarang nih yang kurikulum sekarang ini direvisi, boleh jika peserta didik kurang, boleh tidak naik atau tinggal kelas. Tapi dari saya pribadi, kenapa nggak satu ya kurikulum gitu loh yang kita mantepin dari awal sampai akhir supaya pembelajaran kita itu ya tercapai atau terlaksana. Padahal kan kurikulum Merdeka ini kan yang lebih aktif ya student center. Nah, sedangkan diterapkan di sekolah itu ya kalau menurut saya zonasi, karena zonasi itu yang menggunakan umur tuh. Ya kalau menurut saya dibilang efisien ya belum gitu loh. Tapi ya karena kita di sekolahan pelaksana, ya salah satu tim pelaksana, ya kita manut, ya kita siap menjalankan itu. Tapi ya dari saya masih belum sempurna ya kurikulum itu sendiri, dan pemahaman saya juga masih belum gitu Kak Rika. Ya, baik Kak Herdian. Jadi permasalahan Kak Herdian karena kurikulumnya sering gonta-ganti gitu ya Kak ya. Padahal Iya. belum kita mantepin di satu kurikulum itu. Oke, terima kasih ya Kak. Selanjutnya Kak Nanda yang menjawab 8. Silakan Kak Nanda. Baik, terima kasih Kak Rica atas kesempatannya. Mohon izin kakak-kakak semua. Di sini tadi untuk pemahaman tentang kurikulum sendiri pun memang tadi yang disampaikan teman-teman kakak-kakak yang lain juga betul bahwa dalam kurikulum saya belum memahami, belum mencapai nilai 10 ya, karena memang tadi yang sudah disampaikan tentang perubahan kurikulum, dan di situ saya pun juga belum menguasai banget tentang istilahnya standar kompetisi lulusannya atau SKL, terus begitupun penilaiannya juga
masih banyak yang kurang ataupun yang harus dievaluasi. Dan metode pembelajarannya pun juga saya harus banyak butuh pemahaman lebih untuk memahami kurikulum yang ada sekarang. Mungkin itu saja, Kak Rica. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Nanda. Ya, jadi izin ya Kak, di sini kita yang di pertanyaan ini, jadi lebih ke kita untuk kita tahu aja sih seberapa paham sih kita sama kurikulum PJOK itu, bukan untuk itu murni untuk menilai diri kita sendiri ya Kak. Jadi kita di sini nggak ada yang saling menilai satu sama lain, kok dia dikit banget sih taunya cuma 2 gitu, atau wah dia udah banyak nih taunya bisa sampai 10. Nah, tapi di sini lebih ke kita untuk mengintrospeksi tentang pemahaman kita sendiri gitu. Selanjutnya Kak, menurut kakak-kakak sekalian, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kakak ditulis di kolom chat atau boleh langsung mengemukakan pendapatnya, berargumen. Boleh silakan raise hand ya Kak. Belum keganti ya Kak ininya? Izin ya bener slide-nya Kak. Belum next. Slide-nya belum keganti. Oke, wait. Apa yang mau didiskusikan apa, Kak Rika? Ya ini bentar ya Kak, belum keganti. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi menurut kakak-kakak tujuan adanya pelajaran PJOK itu apa sih? Boleh raise hand Kak, sambil saya memperbaiki slideshow-nya. Oh iya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak sekalian, saya berpendapat bahwa mengapa pemerintah memberikan pelajaran PJOK yang saya pernah dengar dulu, yaitu dari kata mensana incorpore sano ya, kalau nggak salah ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat apa? Lupa saya tuh. Intinya kalau masyarakatnya sehat, insya Allah kita bisa membangun bangsa, ya kan? Kita bisa melakukan aktivitas yang baik semacam. Nah, pelajaran PJOK di sekolah diajarkan dari tingkat SD, SMP sampai SMA adalah untuk supaya masyarakat Indonesia memiliki kebugaran. Diselipkanlah di dalam dunia pendidikan supaya paham tentang ilmu kesehatan, tentang bagaimana berolahraga, bagaimana bisa beraktivitas yang bugar, yang sehat. Itu diajarkan bagaimana gerakan-gerakan tubuh yang nanti akan bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau menurut saya sih pemerintah kenapa mengadakan pelajaran PJOK kurang lebih untuk masyarakatnya supaya sehat, kuat, dan bisa membangun bangsanya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kak Andre. Mungkin ada yang lain, kakak-kakak? Silakan, Kak Mahmud. Kalau saya kenapa perlunya PJOK di sekolah-sekolah? Karena tujuannya adalah intinya mengembangkan anak-anak secara keseluruhan, anak peserta didik maksudnya, melalui kegiatan jasmani yang apa ya, bukan hanya mengembangkan fisik saja, tapi juga kan harus dikembangkan mental mereka, sosial mereka, terus
terus emosional mereka, intelektual mereka, serta kesehatan mereka secara keseluruhan. Intinya itu. Jadi semuanya menyangkut ke dalam itu. Itu aja dari saya. Terima kasih Kak Mahmud. Silakan Kak Samsul. Baik, saya cuma nambahin dikit aja yang tadi yang kakak tadi sebelumnya sudah bagus semua ya, sedikit aja mungkin saya tambahkan ya, mungkin selain diberikan di sekolah, kemanfaatannya juga untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari atau sosialnya di masyarakat, seperti itu. Itu aja ya. Terima kasih. Ya. Silakan Kak Herdian. Terima kasih Kak, izin. Ya, tujuan yang berikutnya itu mungkin yang dari kakak-kakak, tujuan dari yang salah satunya 1, 2, dan 3. Ya, saya tujuan yang lainnya yaitu menurut saya keseimbangan. Tuh, peserta didik itu mempelajari, dapat pelajaran PJOK yaitu keseimbangan dari mapel lain. Dan contohnya peserta didik kalau sakit berobat, pasti dokter mengatakan kurangnya olahraga, bukan kurangnya fisika, kimia. Nah, seperti itu Kak. Jadi ya sangat penting sekali tuh. Salah satunya itu keseimbangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Herdian. Jadi yang sudah disampaikan kakak-kakak sekalian benar ya. Kenapa penting adanya pelajaran PJOK di sekolah, dan yang seperti yang sudah pernah kita bahas juga tuh waktu pertemuan pertama. Jadi memang yang dapat membuat peserta didik aktif, bisa juga membuat peserta didik berperan dalam pembelajaran PJOK, dan tentunya membuat peserta didik menjadi manusia yang aktif sepanjang hayat gitu. Terus juga di pembelajaran PJOK juga dirancang membuat pembelajaran menjadi student center learning. Jadi pembelajaran sebelum-sebelumnya itu kita kaitkan di pembelajaran ini. Menurut capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai fair play, kerja tim, inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi yang tadi kakak-kakak sampaikan tuh ada semua nih di sini. Tadi yang membahas tentang keterampilan geraknya, membahas tentang gaya hidup, dan keterampilan sosial emosional, dan itu mencakup seluruh capaian dalam pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka tahun 2024. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak. Berargumen, boleh menyampaikan. Kita tidak berbicara tentang kurikulum Merdeka, kurikulum bagus atau apapun. Tapi ini keseluruhan. Silakan Kak Andre.
Baik kakak-kakak, pendapat saya ya, olahraga mah dari zaman dulu tetap sama. Kalau menurut saya mah, orang yang kemarin-kemarin aja setelah saya pelajari kurikulum Merdeka sama yang Kurtilas kurang lebih sama, bukunya kalau dibahas tuh kurang lebih sama gitu, ya kan? Paling cuman kita model laporannya, konsepnya, ya kan? Coba memang kalau saya lihat yang CP sekarang yang lihat itu lebih detail aja kalau menurut saya sih. Tapi kalau menurut saya pribadi, guru-guru itu sebenarnya di lapangan tuh udah bisa menguasai pekerjaannya. Kalau pendapat saya ya, apa yang dia kerjain, apa yang diajarin ke siswa, itu sebenarnya dia lebih paham, lebih tahu. Cuman kadang-kadang ya kalau guru olahraga untuk mungkin baca kali ya, nggak semua sih, banyak orang-orang yang pinter-pinter olahraga. Cuman kayaknya kalau untuk baca lagi terus maunya apa sebenarnya, termasuk saya ya, itu agak sedikit bingung gitu. Maka itu alhamdulillah banget dengan adanya belajar PJOK ini, kakak PKG PJOK ini, saya lebih saya lebih pinter aja gitu, dalam arti udah lebih memahami, oh maunya apa gitu, arahnya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau saya yakin kalau guru olahraga mah ditantangin bukunya bukunya maunya arahnya kemana, dia pasti paham banget kalau guru olahraga kalau menurut saya sih. Cuman ya mungkin kalau yang sesuai nih kurikulum sekarang nih maunya begini, nanti jangan lupa ya ada penilaian guru ya, nanti pengawas mau datang coba RPP-nya, coba ini, nah itu mungkin ya agak kelagapan tuh termasuk saya. Kadang-kadang kerjain doang, kadang-kadang sampai nilai, sampai sampai laporan aja sampai nggak kekerjain gitu loh. Nggak tahu apakah karena udah kecapean atau yang malas, nggak ngerti juga saya pribadi, khususnya begitu sih Bu. Baik, itu aja pendapat saya, terima kasih. Mantap, terima kasih Kak Andre. Ya, jadi kalau prakteknya oke, kita semua jago gitu ya kayak, tapi mungkin kadang di administrasi yang perlu harus menyesuaikan gitu ya Kak, kurang lebih ya Kak Andre ya. Ya, terima kasih Kak Andre, silakan Kak Samsul. Baik, terima kasih Kak. Ini udah hampir diborong semua sama Kak Andreo nih. Cuma namain lagi sedikit aja ya. Jadi dengan memahami dengan baik tujuan pelajaran PJOK ini, kita jadi lebih teratur gitu, teratur dalam dalam setiap melakukan aktivitas olahraga ya. Jadinya kalau misalnya nih kita kalau mau olahraga tuh kita ngapain dulu sih, apa sih sebelum olahraga yang kita persiapkan ya, kayak misalnya harus sarapan dulu, atau setelah sarapan mungkin ada jeda, terus waktu istirahat kita cukup apa enggak gitu pas olahraga ya, terus pemanasan dulu biar nggak terjadi, jadi lebih teratur gitu, lebih paham, teratur, mengerti ketika kita akan melakukan aktivitas olahraga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Samsul. Silakan Kak Mahmud. Salam. Oke, kakak-kakak, kalau saya hanya sekarang nambahin. Sebenarnya inti dari kurikulum di PJOK itu intinya sama, jantungnya sama. Cuma memang setiap kurikulumnya, baik dari Kurtilas yang awal, terus ada Kurtilas perubahan, terus dari sekarang ada kurikulum Merdeka, terus ada perubahan sedikit. Jantungnya tetap itu. Cuma di lapangannya itu terjadi perubahan atau semacam tambahan-tambahan melihat situasi atau perkembangan pada saat ini. Jadi tujuannya bagaimana mengikuti. Karena kan yang dihadapi, maaf, manusianya selalu berbeda. Artinya mungkin itu mengikuti zaman. Walaupun jantungnya sama, tapi di lapangannya ada perubahan sedikit. Dan rata-rata, benar tadi kata Kak Andre atau Kak Samsul, rata-rata guru olahraga sudah memahami dasar-dasarnya. Tinggal memoles, tinggal menambah literatur yang ada di situ. Dan saya yakin kakak-kakak hebat
pasti udah paham itu cepat karena kita udah biasa di lapangan dengan praktis, taktis, dan dinamis. Itu aja tambahannya. Makasih. Terima kasih Kak Mahmud. Ya. Jadi memang terlepas dari kurikulum apapun, tujuan mata pelajaran PJOK ini kita harus menjadikannya acuan ya Kak. Karena tujuan pembelajaran itu adalah sebagai target kita. Nah, target kita dalam apa? Target kita dalam melihat ketercapaian pembelajaran yang kita lakukan ke peserta didik. Jadi, tujuan utama kita dalam pembelajaran adalah kita melihat tujuan pembelajarannya itu apa. Dan itu harus kita jadikan acuan agar kita bisa menilai pembelajaran yang sudah kita lakukan itu tercapai enggak untuk peserta didik kita gitu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan Kak, raise hand. Ini kita berbicara di kurikulum merdeka ya Kak, di slide ini. Silakan yang ingin berpendapat untuk raise hand. Kak, tolong diulangi apa tadi pertanyaannya Kak? Saya kurang begitu paham. Ya, jadi pertanyaannya kan kita tadi membahas tujuan pembelajarannya Kak. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Begitu Kak. Kalau menurut saya sih bisa. Mau izin kalau pendapat saya sih bisa. Karena sebenarnya guru olahraga tuh orang-orang pinter. Cuman karena mungkin udah kecapean di lapangan, jadi males baca, males administrasi, ide-idenya nggak tertuang, laporannya juga suka telat, itu saya banget itu. Dalam artian jadi kita perkembangannya lama, makanya itu kalau di dinas kan sering diomelin. Ini orang rapat datang pakai baju kaos mulu, mana baju PDA-nya? Dia begitu modelnya, udah ngajar, udah selesai gitu. Kalau pendapat saya sih sebenarnya kalau dengan adanya PKG gini nih, kita harus lebih semangat lagi untuk memperbaiki diri. Sebenarnya bukan nggak bisa, sebenarnya ya agak sedikit kurang semangat buat nulis, buat ngetik aja, sama buat baca-baca, belajar. Sebenarnya kan PKG ini kan lebih condong untuk memotivasi kita untuk mau rajin membaca, rajin belajar, mau arahnya apa? Arahnya pemerintah pengennya dari Kemendikbud misalnya. Guru-guru olahraga itu diharapkan bisanya apa sih gitu. Cuman memang kadang-kadang keluhan dari kita kan di lapangan itu, yang penting kan gue udah kerjain pokok intinya, ya kan. Cuman waktunya nggak kekejar lah, capek lah, udah keburu mager, habis di lapangan kepanasan, keburu istirahat, keburu makan, jadi nggak kekejar administrasi. Jadi mungkin kita secara nggak langsung di PKG ini sebenarnya insya Allah terbuka pikiran kita, hati kita untuk ya memang pemerintah maunya apa ya ikutin, tapi kendalanya ya begitu. Guru sering komplain, ini guru banyak buat administrasinya sih, suruh begini suruh begitu, aturannya mungkin sih begitu. Tapi menurut saya sih sebagai pegawai pemerintah harusnya ya yang benar mah ikutin arahan dari dinas, nyuruhnya kita nguasain tujuan pembelajaran ya harus dikuasain sesuai aturan. Kadang-kadang kan kita suka ngacak tuh, kalau saya pribadi khususnya kadang-kadang ngajar suka ngacak segala macem. Kalau kita ngajar tergantung apa mood kita gitu ya, kadang-kadang ngasihnya kalau lagi capek banget nggak totalitas, kalau lagi seger lagi apa ngajarnya kayaknya bener banget, sampai waktu kayaknya kurang gitu ngajar olahraga. Kurang lebih sih begitu sih Kak pendapat saya.
Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Kak Andre. Terima kasih ya Kak Andre. Selanjutnya Kak Gale. Ya, mohon izin kepada rekan-rekan senior, fasilitator, serta rekan sejawat, saya hanya sedikit menambahkan dari bumbu-bumbu yang sudah Kak Andre ucapkan. Di sini di kurikulum Merdeka saya mengacu pada bagaimana cara kita mengajar, terutama kepada diri saya di tingkat SMA. Kan kalau di kurikulum Merdeka itu poin-poin yang saya ambil adalah fleksibel, relevan, interaktif, dan lebih simpel. Nah, contoh ketika kita mengajar, saya sendiri ketika mengajar, ayo misalnya materi kebugaran jasmani, kita ngambil seperti Ninja Warrior, ada posisi sit up, back up, pull up, running, dan sebagainya. Ketika saya mempraktekkan dengan isyarat hanya hitungan atau apa, kok anak-anak apa namanya ya, dalam mengikutinya itu tidak semangat gitu loh. Maka saya bumbuhi dengan sedikit ada musik. Nah, musik yang nge-beats, musik yang berhubungan dengan olahraga. Nah, ketika saya masukkan bumbukan itu, ternyata anak-anak lebih bersemangat dalam melakukan semua gerakan itu. Tapi ketika yang hari kemarin itu saya hanya melakukan dengan isyarat, hitungan, atau hanya suara dalam diri saya, mereka kurang bersemangat. Ternyata yang saya praktekkan ini dengan adanya dibubuhkan musik yang berhubungan dengan olahraga, mereka lagi lebih bersemangat. Iya Pak, lain kali kita olahraga begini saja Pak. Lebih bersemangat Pak daripada, ayo yang ini belum, ayo yang sana belum. Nah, jadi anak-anak lebih apa namanya bersemangat adanya musik tersebut. Seperti itu Kak Rika. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Gale. Bisa jadi ide juga nih ya kakak-kakak buat kita. Silakan Kak Ridwan, tadi sudah raise hand. Kepencet. Oh, kepencet. Oh. Oke, baik Kak. Silakan Kak Ardian. Baik, terima kasih Kak Rika. Izin kakak-kakak senior dan juga kakak-kakak yang lainnya untuk menyikapi dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ya, menurut saya bisa, meskipun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan di sini dalam tujuan pembelajaran yang ada di sekolah. Ya, khususnya sekolah kakak-kakak masing-masing ya. Kalau saya kan fasenya di sekolah dasar. Dalam hal ini memang ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan, khususnya tentang perangkat ya, perangkat pembelajaran atau alat yang kita gunakan untuk peserta didik. Banyak hal ya permasalahan-permasalahan di sekolah ya, terutama dari alat-alat olahraga yang kita gunakan ya, semisal bola basket, bola sepak ataupun bola voli yang kita gunakan itu kadang-kadang di sekolah terbatas gitu kan. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak yang layak digunakan. Jadi hal-hal seperti ini untuk mencapai tujuan pembelajaran ini sangat bermanfaat sekali. Dalam hal ini saya mengikuti kegiatan PKG ini khususnya dalam mengatasi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini apabila ada alat-alat yang memang sudah tidak layak atau tidak ada sama sekali, di situ kita bisa memanfaatkan media-media atau bahan-bahan seperti alat-alat bekas, seperti kertas, kardus, bahkan botol air mineral. Jadi kembali lagi dari permasalahan yang ada, bagaimana cara kita mengatasi untuk pencapaian tujuan pembelajaran itu. Jadi misalkan kita tidak punya bola kasti atau bola yang sesungguhnya lah, kita bisa memodifikasi alat-alat peraga yang memang di sekolah kita itu tidak ada. Kalau saya kan memang ya namanya sekolah dasar ya, kadang ada yang tidak, maksudnya ada alat yang memang tidak cukup untuk peserta didik. Jadi saya memanfaatkan peserta didik untuk mereka membawa misal bola yang dimodifikasi seperti bola plastik, atau mereka membuat secara individu ataupun kelompok
seperti bola yang terbuat dari kertas atau kardus. Terus juga misalkan dalam atletik, kalau di sekolah dasar itu kita atletik ya, kita di situ ada yang namanya lempar turbo ataupun saya lupa kayak semacam tolak peluru gitu kan. Kita bisa memodifikasi menggunakan kertas ataupun kardus atau bahan-bahan yang memang ada di sekitaran lingkungan kita, mau di sekolah ataupun di lingkungan rumah kita. Jadi untuk kita semua jangan patah semangat meskipun di sekolah kita, khususnya sekolah dasar ya, mungkin ya kakak-kakak yang di SMP ataupun SMA, kelayakan alat peraga lebih komplit dibanding sekolah-sekolah di sekolah dasar yang sedang saya alami ini. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan adanya pelatihan ini menambah wawasan, semangat di dalam perkembangan dunia pendidikan yang sedang kita jalani ini. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak Ardian. Kita dari Kak Ardian juga kita mendapatkan motivasi ya kayak bahwa kita jangan putus asa sama keadaan, tapi kan kita juga udah belajar nih kemarin pemanfaatan aset. Nah, itu kita maksimalkan aset yang ada gitu ya Kak ya. Baik Kak, jadi seperti yang sudah disampaikan kakak-kakak, tujuan-tujuan ini apakah bisa dicapai? Ya, tentu bisa ya Kak. Karena memang dari tujuan pembelajaran itu kita harus fokus di tujuan tersebut untuk kita capai. Nah, agar pembelajaran kita juga bisa terfokus. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Jadi memang pemerintah itu sudah menyiapkan capaian pembelajaran yang berlaku secara umum dan memang tidak bisa dirubah. Dari CP itu, kita guru-guru PJOK di dalam satuan pendidikan masing-masing diharapkan untuk dapat menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, lalu bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang langsung dilakukan murid. Jadi gimana nih Kak, agar kita memastikan bahwa pengajaran yang kita lakukan itu fokus sama tujuan pembelajarannya? Karena kan seringkali kita ngajar tuh langsung ngajar aja dan fokusnya tuh sama aktivitas yang harus dilakukan. Mungkin ada pendapat dari kakak-kakak? Ini sharing aja ya Kak. Sharing berdasarkan pengalaman yang udah kita lakukan dalam mengajar gitu. Silakan untuk raise hand Kak. Silakan ya Samsul. Baik, ini tujuan, maksudnya apa? Pengen kita benar-benar menyasar tujuan pembelajaran ya kayak gitu ya. Ya kan nantinya kan kita kalau setelah melakukan langkah-langkah pembelajaran kan pasti kan kita penilaian ya kan ya Pak. Ya. Kak, di situ kan bisa kelihatan dalam apa? Saat penilaian kan mungkin kita lebih fokus ya untuk mengamati peserta didik apakah sesuai dengan tujuan yang kita ajarkan itu. Ya itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Samsul. Jadi menurut Kak Samsul lebih terlihatnya dari asesmennya gitu ya Kak, dari penilaiannya gitu ya Kak ya. Ya. Oke, terima kasih Kak. Ya. Silakan Kak Mahmud.
Oke, makasih. Saya menambahkan saja, intinya saya setuju sama Kak Samsul. Nah, inti dari ini kan pertama, setiap kita ngajar, kita pasti punya tujuan. Tujuannya misalkan anak mampu untuk layup kanan, misalkan. Tujuannya nih, saya mau ngajar pada hari ini. Nah, tahapan-tahapan untuk supaya layup kanan itu kan harus kita lakukan. Artinya anak berarti tahapan untuk belajar melangkah dulu. Melangkah 1, 2, 3, melangkahnya udah benar, tahap berikutnya adalah melompat misalkan. Setelah melompatnya udah benar, bagaimana dia shoot-nya. Shoot-nya sudah benar, nah kita gabung dah tuh antara langkah, lompat dengan nge-shoot. Diulang-ulang. Nah, hasil akhirnya sesuai apa yang kita inginkan. Cuma di situ juga kan kita nggak bisa menyamaratakan karena yang tadi di awal bahwa kita harus memanfaatkan fasilitas aset yang ada, daya dukung dari lingkungan sekitar. Itu aja, makasih. Ya, terima kasih Kak Mahmud. Ya Kak, yang tadi sudah disampaikan kakak-kakak sekalian dan sudah dibahas juga tuh tadi ada di beberapa slide sebelumnya bahwa seringkali kita tuh mengajar hanya sebagai dalam tanda kutip formalitas. Yang penting pembelajaran tuh sudah terlaksana. Namun seringkali juga tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yang ada di modul ajar kita dan penilaian kita. Jadi sebaiknya penilaian kita, asesmen kita juga itu diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses backward design. Dalam proses backward design, pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi ketika kita berbicara tentang backward design dalam membuat modul ajar, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini kan memang sudah ada dari pemerintah dan itu memang tidak bisa kita ubah. Kita, guru-guru hanya bisa untuk menurunkan menjadi tujuan pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik kita. Lalu, dari tujuan pembelajaran itu, kita langsung mengarah kepada penilaian atau asesmen. Nah, setelah ke asesmen, kita ke langkah-langkah pembelajaran. Jadi, kalau misalnya tujuan pembelajaran kita itu mengenai keterampilan, maka penilaian yang kita lakukan juga tentang keterampilan. Nah, jangan misalnya tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memahami gerakan layup gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat di modul ajar kita, kok asesmen kita malah tentang yang mencakup tentang keterampilan. Misalnya di penilaian kita suruh praktik. Nah, itu kan jelas nggak nyambung ya, Kak. Kalau di tujuan pembelajarannya tentang pengetahuan, tiba-tiba di asesmennya tentang keterampilan. Nah, yang itu yang harus kita sesuaikan. Jadi, ketika tujuan pembelajarannya kita sudah tentukan mengenai keterampilan, maka penilaian atau asesmen yang harus kita lakukan juga mencakup tentang keterampilan, gitu. Itu kalau kita berbicara di proses backward design. Nah, pesan kuncinya, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan
langkah pembelajaran dan penilaiannya. Aktivitas kedua, penyusunan program PJOK. Kakak-kakak nanti kita akan bahas ini bersama-sama ya Kak, jadi boleh diaktifkan mikrofonnya. Kita akan bermain games nih Kak, kurikulum berbasis standar. Benar atau salah, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Gimana Kak, benar atau salah Kak? Betul, Kak. Betul, Kak Rica. Betul? Gimana kakak-kakak yang lain, betul apa salah? Betul? Kita lihat ya Kak. Salah. Salah. Jadi iya. Lanjut ya Kak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah satuan kurikulum. Benar atau salah? Betul. Betul. Betul? Betul. Jawabannya adalah salah. Ya, salah. Biasanya habis Yang salah terakhir, betul. Kak. Ya, sama. Kurikulum adalah satuan standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, Ini baru benar. pengetahuan, dan sikap. Nah, ini baru benar. Iya, Nah, ini Kak, baru betul apa enggak? benar. Oke, Ini kita baru lihat ya benar. Kak jawabannya. Belum Ya, tentu. betul, Oh, ya Kak. benar. Oke, tepuk Jadi tangan jawabannya dong. perkiraan ya? Ya kagak leh. Jawabannya perkiraan aja. Betul. Ya, jadi memang kurikulum itu merupakan suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Jadi bukan hanya meliputi tentang keterampilan, tetapi juga mencakup tentang pengetahuan dan juga sikap. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum, yang itu sudah ditentukan. Capaian pembelajaran atau CP juga sudah ditentukan dari pemerintah. Lalu yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Dan yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Jadi yang nomor 1 dan 2 itu memang sudah ditentukan oleh pemerintah dan itu tidak bisa kita rubah. Namun di nomor 3, 4, dan 5 itu sifatnya fleksibel. Bisa kita buat dan kita bisa sesuaikan dengan kondisi peserta didik, dengan kondisi lingkungan sekolah, dengan penyesuaian teknologi, kita memanfaatkan teknologi, memanfaatkan aset, dan lain-lain sebagainya. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Sumber Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Nah, mengapa sih kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ya karena itu tadi, agar lebih bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya, jadi sebenarnya dengan adanya kurikulum KOSP yang berbeda antar satuan pendidikan itu menguntungkan kita sebagai pendidik, yang mana kurikulum itu bisa kita sesuaikan, ya tentunya dengan karakteristik peserta didik kita, karakteristik lingkungan tempat tinggal kita. Maka dari itu, kita yang hidup di lingkungannya itu dataran rendah, juga beda dengan kurikulum teman-teman kita atau sekolah-sekolah yang tinggal di dataran tinggi misalnya. Dan kita yang hidup di Pulau Jawa ini, KOSP-nya berbeda dengan teman-teman kita yang tinggalnya misalnya di Papua, di
Nusa Tenggara dan lain-lain sebagainya. Dan tentunya ya dengan fleksibelnya kurikulum ini bisa membuat kita itu lebih menyesuaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, sekarang kita sesi sharing nih, Kak. Berbagi cerita pada saat Kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Gimana, Kak? Boleh silakan Kakak-kakak sharing dan latihan. Silakan, Kak. Ya, silakan Kak Andre. Halo, lagi tanjakan. Baik, kakak-kakak sekalian, kalau pendapat saya, kalau pembahasan kurikulum setiap tahunnya, kalau saya mengacu pada, kalau PJOK mah jarang ya ganti-ganti ya, kecuali memang udah ganti kurikulum. Kalau saya ngelihat yang tahun lalu, atau kalau ada revisi, biasanya kan kepala sekolah bilang, ibu bapak nanti awal ajaran baru mau ada supervisi guru, ya supervisi guru, penilaian guru PKG apa sih, kalau penilaian guru ya, penilaian guru nih dari kepala sekolah, tolong buat administrasinya gitu. Nah, kalau saya sih biasanya tahun ke tahun yang ngikutin kurikulum yang sudah biasa tiap tahun kita tinggal ganti. Oh, satu arah ya, maaf, salah arah saya masuk, masya Allah. Kalau menurut saya sih, kalau saya pembuat kurikulum, saya lebih condong pada pada apa, pada eh, kurikulum yang lama, kecuali ada yang terbaru nih, ada yang revisi 2013 ya, saya revisi gitu. Mungkin itu aja sih sementara, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andre. Silakan kakak-kakak yang lainnya sharing bagaimana saat kakak menyusun kurikulum PJOK. Kita berbagi pengalaman. Silakan Kak Mahmud. Oke, saya berbagi praktek baik ya kalau orang bilang. Artinya kalau di kami di SMA 51 biasanya kami MGMPS, musyawarah guru mata pelajaran sekolah. Kami ada bertiga, guru yang kelas 10, 11, 12, saya ngajar di kelas 12. Kita diskusi untuk biasanya di raker, kita diskusi awal. Setelah itu pas mau tahun ajaran baru, seminggu sebelumnya, karena kita orang lapangan semua, kita biasanya sudah di sekolah duluan. Nah, kita diskusi nih, dengan apa, berlanjut dengan acuan dari yang tadi Kak Andre bilang, ya kan, acuannya. Tahun kemarin nih, Bapak seperti ini, saya seperti ini bagaimana, biar ada keterkaitan antara yang ngajar kelas 10, 11, 12 itu nyambung gitu loh. Itu yang paling terpenting. Contoh kasus misalkan saya ke voli, kalau di voli kelas 10-nya matengin di sininya, kelas 11 di sininya, di kelas 12 kan tinggal permainannya udah bagus tuh. Nah, kita rundingan tuh. Nah, dengan rundingan itu kan kita nanti akan ketahuan di mana kelemahan kita, di mana kehebatan kita. Nah, itu saling sharing kelemahannya di mana. Nah, di situ kan saling menguatkan. Insya Allah dalam penyusunan itu akan kelihatan bagus lah. Dan itu berjalan sampai saat ini. Itu aja, makasih.
Ya, terima kasih Kak Mahmud. Jadi memang pentingnya dalam menyusun kurikulum itu kita berkolaborasi gitu ya Kak. Apalagi sekarang kan sudah berfase. Nah, jadi bisa menentukan nih, benar tadi yang dikatakan Kak. Jadi tinggal kita melanjutkan dari tahapan yang sebelumnya gitu. Terima kasih Kakak-kakak untuk sharingnya. Ada lagi Kak? Oke, next ya Kak. Nah, ada pertanyaan bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pembelajaran PJOK. Silakan Kak. Silakan berpendapat untuk raise hand atau langsung boleh. Silakan Kak Mahmud. Oke, yarin lah. Saya ngomong terus dan apa. Intinya merancang. Nah, untuk pengembangan. Tadi saya lanjut dari tadi saya yang bilang MGMPS. Di situ pun kita yang tadi itu saya bilang tahun lalu atau semester sebelumnya materi ini seperti apa? Materi ini seperti apa? Nah, untuk kelanjutannya bagaimana supaya ini lebih up lagi. Artinya kita udah tahu kekuatan, udah tahu asetnya dan bagaimana ke depannya dari pengalaman yang ada, aset-aset yang sudah kita alami sebelumnya itu dijadikan barometer, dijadikan bahan untuk kita mengembangkan kurikulum PJK ke depannya lebih baik, lebih mengena ke peserta didik. Karena kan di kurikulum Merdeka lebih ini ke peserta didik. Intinya itu, pengembangannya seperti itu. Oke, mantap Kak. Terima kasih. Oh, Kak Herdian, raise hand silakan Kak. Oh, bukan ya. Oh, tepuk tangan. Oke, kalau nggak ada, kita capit-capit nih Kak. Oke. Nah, udah kelihatan ya. Siap-siap ya Kak. Oh, udah. Kak Mahmud udah. Yang lain. Oh, kayaknya Kak Ridwan sedang tidak bisa berkomentar. Next. Silakan Kak Ramli. Kak Ramli ada Kak Ramli? Ramli yang lagi ditonton. Ramli yang lagi ditonton. Ngomong. Nggak ada juga. Waduh. Pada kemana nih? Kak Andre, gimana Kak? Nih kecapit nih Kak Andre. Halo, kenapa Mbak? Kenapa Kak? Sorry lagi Ya, di gang kecil. iya Kenapa? Kak.
Tadi nama Kak Andre kepilih nih Kak, kecapit. Iya, buat apa saya disuruh apa? Pertanyaannya, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Kalau saya untuk sementara ini karena penyesuaian dengan K13 revisi ya, K13 kurikulum Merdeka revisi. Kalau saya lebih condong dari, karena saya punya KKGO ya, KKGO kan ngasih apa namanya, ngasih CPTP segala macam apa yang diajarin, bahkan buku-bukunya saya sudah terima dari sekolah, dari penerbit gitu ya. Kalau saya lebih condong ke situ, dan kalau saya pribadi saya setuju banget tuh dengan yang tadi Kak Mahfud cerita bahwa berjenjang dari kelas kecil, misalnya kayak saya kan saya pegang kelas kecil ya, rekan saya Pak Teguh megang kelas besar gitu kan. Kalau saya kok bilang sama Pak Teguh sebagai teman saya, rekan saya PJOK di kelas besar, saya di kelas kecil Pak Andre akan lebih condong penguatan ke fisik, ke running ABC, kurang lebih seperti itu. Jadi fisik anaknya itu bagus. Nanti di kelas 4, 5, 6 sudah mulai materinya sudah mulai kombinasi, udah bukan gerak dasar lagi ya, udah kombinasi, udah variasi, udah dan lain-lain segala macam. Itu anak tuh sudah nyambung gitu loh. Dan saya lebih condong mengajarkan pada teknik dasar, kebetulan saya kelas 1 ya, teknik dasar, meta anak-anak dari yang liar menjadi nurut sama guru, patuh sama apa yang guru arahkan segala macam. Saya lebih condong seperti itu. Jadi nanti di kelas besar itu anak-anak sudah fokus, sudah paham, cepat nyambung, fisiknya nyambung. Kalau saya lebih condong seperti itu. Kalau saya, kalau itu dari segi lapangan ya. Tapi kalau dari segi kurikulum belajar, kalau saya karena kurikulum revisi ini terbaru, saya masih sementara belum ada ide-ide lain. Saya hanya mengikuti kurikulum revisi yang baru aja, yang ada di situ saya kembangin aja gitu. Jadi belum terpikirkan yang aneh-aneh, yang hebat-hebat gitu, karena memang saya belum ada kurikulum Merdeka yang revisi ini, yang CPTP macam itu, saya apa namanya, kurang pengetahuan pendalamannya kurang gitu. Jadi saya lebih condong kepada yang KKGO kasih, ya saya kembangin yang di situ aja gitu, karena saya merasa karena saya udah ambil beberapa tahun yang kelas kecil ya, materinya nggak jauh beda gitu loh. Cuman tujuannya apa yang diharapkan, tujuannya apa yang mau dicapai, oh ini gitu. Saya lebih condong ke situ aja sih. Saya pribadi lebih condong di permainan, lebih condong di fisiknya lebih kuat, game segala macem. Anak setengah olahraga, sikapnya bagus. Kurang lebih sih seperti itu Kak sementara. Terima kasih. Ya, baik Kak, terima kasih. Boleh Kak Gale, silakan Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Rica kesempatannya kepada saya. Di sini kan pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Nah, yang kita atau saya titik beratkan di sini adalah program PJOK-nya. Baik itu kurikulum Merdeka ataupun kurikulum apapun, saya sependapat dengan Kak Andre dan Pak Mahmud. Di sini saya mengajar kelas 10. Semisalnya yang tadi dibilang oleh Pak Mahmud mengatakan materi voli. Nah, kita tanyakan dulu kepada peserta didik, sampai di mana pemahaman kalian tentang materi atau pembelajaran bola voli ini. Nah, ya kan? Dan di tingkat SMA ini sudah kita perkenalkan, ini loh yang namanya libero, ini loh yang namanya spiker, ini loh yang namanya smasher. Nah, di dalamnya itu semua kita terangkan, di sini loh yang posisi kalian sebagai libero, di sini loh posisi kalian yang sebagai spiker, di sini loh posisi kalian yang sebagai smasher. Nah, selain itu kita bumbukan juga dengan bagaimana cara mereka atau peserta didik tersebut melakukan gerakan servis, gerakan-gerakan servis dasar tersebut atau passing. Nah, kita lihat di SMP misalnya diajarin gurunya servisnya atau passingnya seperti ini. Lalu di tingkat SMA
next level, kita tingkatkan lagi. Oh, ternyata kamu waktu SMP servis awalnya seperti ini toh. Nah, kita benari lagi. Nah, kita benari lagi, kemudian kita arahkan kembali menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi, ketika mereka di tingkat yang kelas 11, mereka sudah naik lagi tingkatannya, sudah lebih paham lagi daripada kelas 10. Seperti itu, Kak Rica. Terima kasih Kak Gale. Jadi dilihat dari kesiapan belajarnya ya Kak, keterampilannya sudah sejauh mana gitu. Terima kasih Kak. Kak Mufra ini masih ada satu pertanyaan lagi Kak. Nih boleh pertanyaan yang ini aja ya Kak. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan kamu Freni. Kak Ardian, silakan. Apa saja yang selama ini Bapak anggap menjadi sesuatu bernilai untuk dipelajari murid? Tentunya ilmu ya, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Tentu saja ilmu ya, ilmu dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu sendiri, menyangkut dari nomor 1 tadi, pecahan nomor 1. Sebenarnya juga tadi yang dijelaskan oleh kakak-kakak sekalian itu sangat luar biasa. Sebenarnya juga saya hanya ingin menambahkan di sini apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK adalah pengalaman, wawasan dari ilmu pengetahuan dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu sendiri. Jadi dalam pengalaman yang saya dapat, yang dipelajari oleh guru dan murid, dan juga yang saya dapat dari pelatihan ini, dari pengalaman-pengalaman bahwasanya komunikasi ya, komunikasi antar guru dan peserta didik ya, jadi dalam dalam pembelajaran ini ya, kita khususnya saya dapat pelatihan dari sini yang berpusat kepada peserta didik, di mana pengembangan yang dilakukan untuk tujuan pembelajaran seperti tadi saya ingin memberikan sesuatu hal yang mungkin juga baru saya dapati, yang dari Karika juga berikan pertanyaan tentang program pembelajaran ya, tentang apakah termasuk keterampilan. Ternyata kan salah ya, ternyata di samping itu ada pengetahuannya juga. Alangkah baiknya ya, kita di samping mengajarkan keterampilan dalam PJOK ke peserta didik, di situ juga kita memberikan pengetahuan yang tadi Kak Galih sampaikan tentang teknik-teknik dasar. Jadi kita memberikan pengetahuan melalui teknologi. Teknologi di sini kita bisa memperlihatkan tentang penayangan video. Sebelum kita ke lapangan, ya alangkah baiknya kita bisa meminjam kelas gitu kan. Kalau saya kan memang kelasnya kan tidak punya kelas di ruangan ya. Kalau PJOK itu pasti kelasnya itu di lapangan gitu kan. Jadi kita menggunakan kelas yang kita ajarkan, dari kelas yang kita ajarkan itu kita masuk kelas, kita mencoba memberikan penayangan video. Syukur-syukur yang menjadi modelnya itu adalah kita sendiri sebagai guru PJOK. Semisal kita melakukan teknik dasar volley, passing gitu kan. Kita sebagai pendidik, sebagai guru harus bisa menjadi model dalam pembelajaran di video itu. Jadi kenapa di sini saya menyebutkan hal seperti itu, menjadi sesuatu yang bernilai, berkesan untuk peserta didik kita, bahwasanya yang mereka lihat dalam pembuatan dalam video itu, video pembelajaran, bukan orang lain melainkan guru mereka sendiri yang memberikan ilmu tentang pembelajaran PJOK itu sendiri. Jadi kalau dibilang
pengembangan dari TPACK. Kalau saya pernah dengar kalimat seperti itu. Mungkin kakak-kakak bisa lihat di Google gitu ya. Saya juga lupa gitu kan. Saya pernah dengar TPACK. Terus juga ada yang namanya pembelajaran PBL dan PJBL. Mungkin itu yang bisa dikembangkan. Dan itu yang pernah saya terima tidak hanya dalam pelatihan PKG saja, namun saya pernah mendapatkan ini untuk pelatihan kurikulum merdeka yang lain. Jadi sesuatu yang menilai kita bisa menjadi model, tidak hanya langsung dalam praktek di lapangan, tapi kita bisa menjadi model dalam pembuatan video untuk anak-anak peserta didik kita melihat, oh caranya seperti ini melalui tayangan video. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kamu Fraini, Kak Gale juga tadi yang sudah memberikan pendapatnya, dan lengkap banget ya Kak, bahwa memang sesuatu yang bernilai untuk dipelajari ya tadi, selain tadi kamu Fraini bilang menjadikan sesuatu yang bernilai dengan cara kita bisa menjadi model dalam pembelajaran yang kita lakukan. Selain itu ya yang sudah kita cukup kenal selama ini, yaitu yang kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Terakhir Kak, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan Kak. Boleh raise hand, atau kalau nggak ada nanti saya capit-capit lagi. Kak Gale, tapi tadi Kak Gale udah. Gimana nih Kak, mau lagi atau gimana Kak? Ya, saya kasih kesempatan yang lain terlebih dahulu, mohon izin Kak Rica. Oke, ya karena Kak tadi Kak Gale juga udah jawab ya, mungkin yang lain. Nah, silakan Kak Nanda. Kak Nanda, ada Kak Nanda? Wah, pada kemana ini kakak-kakak? Tapi ada telur. Tapi ada telur. Ada telur. Ya. Kak Samsul, ada nggak Kak Samsul? Silakan Kak Samsul. Baik Kak, apa tadi Kak? Apa pertanyaannya apa ya tadi ya? Pertanyaan apa tadi? Apa? Integrasikan ya? Iya Kak, bagaimana kakak dapat mengintegrasikan itu semua ke dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Yang pertama itu apa ya? Kita lihat CP-nya itu apa? Capaian pembelajaran dulu. Kita merumuskan apa? Ya, waalaikumsalam. Capaian pembelajaran, terus kita lihat juga apa? Apa ya? Sarana mungkin Kak yang mendukung apa dari apa ya pembelajaran yang akan kita lakukan. Terus apa lagi ya? Ya udah mandi. Itu dulu dah Kak. Sementara Kak. Mohon maaf Kak. Baik Kak Samsul, terima kasih Kak. Silakan kakak-kakak yang lain, ada yang ingin menambahkan?
Iya. Oh. Oh, saya bilang gini ya. Tadi yang kecapit Kak Ardian nih, Kak. Kamu mau Silakan Kak Ardian. Saya kena lagi. Mengintegrasikan itu semua ke dalam proses apa ya? Ya intinya bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ya apa ya? Mengembangkan apa namanya tentang kurikulum yang sekarang ada, tentunya khususnya mata pelajaran PJOK yang tadi juga sudah saya sampaikan, maksudnya kita sebagai guru apa namanya harus bisa mengembangkan, berkembang dari apa namanya perkembangan zaman ya, dan juga saya ataupun kakak-kakak sekalian ya istilahnya tadi harus bisa berkolaborasi meningkatkan kualitas dalam pembelajaran PJOK, menjadi pendidik yang menjadi panutan untuk peserta didik, yang menjadi kesan yang menilai dari peserta didik untuk kita semua. Intinya dalam proses pembelajaran peserta didik bisa menguasai, memahami atau bisa mempraktikkan tentang pelajaran PJOK sendiri, dan juga yang tadi Kak Samsul sampaikan bisa digunakan, bisa dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Kak untuk pendapatnya. Jadi memang yang kita bisa integrasikan ya memang itu tadi, kita lihat lagi, kita dari pemanfaatan teknologinya, lalu kemudian kita memanfaatkan aset kita yang ada, kita kaitkan juga dengan pembelajaran sosial dan emosional gitu ya Kak ya. Lanjut Kak. Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan. Yang terakhir, teknologi. Aktivitas ketiga, Pak. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, kata kunci apa yang berulang kali telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, kata kuncinya itu apa nih Kak, yang dari tadi pagi udah kita bahas selama ini? Silakan Kak untuk berpendapat. Silakan Kak Herdian. Ya, izin Kak. Saya coba. Kata kuncinya ya, yang dari tadi pagi kita diskusikan bersama-sama, ya alhamdulillah sangat luar biasa, sangat menurut saya itu menjadi buat diri saya itu pengalaman ya itu dan masukan dari kakak-kakak sekalian, yaitu tentang kebugaran tuh yang tadi sudah dikatakan. Tadi ingat banget saya Pak Galeh ya, kita memodifikasi aktivitas yang meningkatkan kebugaran fisik dan daya tahan tuh dengan Ninja Warrior. Kemudian
keterampilan sosial, kita kerjasama, komunikasi dan kepemimpinan dalam tim. Tuh. Kemudian pengembangan nilai-nilai karakter ya positif melalui olahraga. Cukup dari saya, Kak. Tadi tambahkan yang lain. Baik, terima kasih Kak Herdian. Silakan kakak-kakak, ada yang lain yang ingin berpendapat? Satu orang lagi aja, Kak. Kalau tidak ada, kita capit lagi, Kak. Kalau kayak gini mau nggak mau kan harus ngomong, Kak. Kak Ramli gimana Kak Ramli? Udah ada belum Kak Ramli? Dia di tronton itu kayaknya. Oh, di tronton. Berarti next deh. Kak Herdian tadi udah ngomong. Kak Samsul lagi nih. Kak Ridwan lagi menyelam, Kak Ridwan. Kak Ardian. Wah, nggak ada juga. Lagi mules nih, nahanin. Lagi mules. Kak Andre, gimana Kak? Oke, atau kakak-kakak yang lain deh, yang memang mau nih, terakhir nih. Gimana Kak? Ya Kak Herdian, silakan Kak. Izin untuk terakhir Pak Ketu boleh? Lanjut Pak Ketu. Kak Ketu. Siap. Tuh, ya. Kan di sini mudah-mudahan salah jadi bisa dibenarin. Panjang dong. Iya, mudah-mudahan salah bisa dibenerin ya kan. Jadi di sini menurut Bapak Ibu kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Nah, sepanjang perjalanan tadi kita mengikuti Zoom ini, yang saya dapatkan adalah di sini kita bagaimana cara kita mengembangkan apa namanya modul ajar yang kita gunakan seperti kurikulum Merdeka ini, ya kan? Jadi bagaimana sih kita mengarahkan peserta didik baik itu di SD, SMP, SMA atau SMK. Jadi apa nih yang bisa kita kasih buat mereka poin akhirnya, finishnya seperti itu, Kak Rica. Mohon izin. Ya, baik. Terima kasih Kak Gale. Terima kasih juga Kak Ardian. Jadi, ya Kak, yang dari tadi sudah kita bahas ya sejak pagi, kita tadi kan juga membahas tentang backward design, di mana suatu ketika merancang modul ajar itu, kita melihat dari tujuan pembelajarannya dulu, lalu kemudian kita lihat ke belakang, backward. Ya, kita lihat lagi ke belakang, ke penilaian. Apakah sesuai dengan penilaian dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Lalu kedua, itu kita membahas mengenai kurikulum, bagaimana kurikulum itu bersifat adaptif, yang artinya fleksibel, yang bisa kita kembangkan, kita sesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan, karakteristik peserta didik,
pemanfaatan aset, dan juga pemanfaatan teknologi. Kak, dapat salam tuh Kak dari Ya. sebelah saya Kak. Waalaikumsalam. Siap, Pak Aji. Ngumpul dah kakak-kakak pramuka dah. Iya nih. Lalu selanjutnya yang kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama adalah di kurikulum merdeka itu fokus pada materi esensial. Jadi muatan yang paling diperlukan itu yang intinya untuk mengembangkan kompetensi dan juga mengembangkan karakteristik peserta didik seperti yang tadi sudah kakak-kakak sekalian bahas ya. Lalu pengembangan kompetensi dan karakter, dan kompetensinya ada kompetensi sosial, emosional, dan juga moralitas dari peserta didik kita. Lalu fleksibilitas mengenai pembelajaran. Yang telah saya sampaikan juga tadi bahwa kurikulum juga dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, mari kita sesuaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara itu udah menggarisbawahi bahwa tujuan atau maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai pendidik, kita hanya perlu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan dan kodrat anak. Jadi, kakak-kakak sebagaimana kita tahu bahwa setiap anak ini, setiap peserta didik mempunyai kodratnya masing-masing, mempunyai karakteristiknya masing-masing yang tentunya beda-beda. Jadi, tugas kita sebagai pendidik hanya menuntun kodrat yang sudah ada pada peserta didik kita. Jadi peserta didik kita itu merupakan kertas buram. Ya, bukan kertas kosong, tapi kertas buram yang sebenarnya tuh udah ada titik-titiknya gitu. Kita tuh hanya perlu menebalkannya aja. Gitu. Apa? Ya. Mungkin itu aja Kak untuk sesi tatap maya kita pada pagi hari ini. Nah, intinya tugas kita sebagai pendidik itu menuntun, bukan menuntut gitu ya Kak. Mungkin itu saja. Kakak-kakak mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan. Pas banget nih kita udah jam 8.38. Pas Karika. Jangan lupa foto Karika, dokumentasi. Iya, sip. Dokumentasi tuh penting buat laporan. Awas tidur. Ya. Izin Kak Ikut nih, mengingatkan saya lagi, bertiga foto kita ya. nanti mantap. Seragam, Izin seragam mengingatkan jangan lagi, kita lupa. nanti akan ada pertemuan lagi di tatap maya itu di tanggal 17 membahas 1.6. Jadi sebelum Ya kita Tami, masuk kenapa? Halo. sebelum Salam. kita masuk ke tatap maya, Ini jangan lupa untuk menyelesaikan LMS-nya dan juga mengupload tugas-tugasnya. Nah, jangan lupa juga nih dipersiapkan untuk kegiatan tatap muka kita. Siap. Nanti di akhir bulan sampai tanggal 2 November. Full, jangan lupa jaga kesehatan juga ya kakak-kakak. Biar kita bisa maksimal untuk 2 November kita Rica, mohon izin. 2 November kita tatap muka. 27 sampai 2. Itu dari tanggal 27 Kak. Oh, dari tanggal 27 kaget. sampai 2 November.
Jadi yang punya Waduh, 2 jadwal-jadwal November ya? melatih, Ya, aman. ya, yang punya jadwal-jadwal yang lain Aman. bisa menyesuaikan nih dari sekarang udah diatur. Karena memang ada surat tugasnya Kak langsung dari dinas. Jadi tenang aja. Oh, tenang aja, Kak Galeh. 3 Oke. November soalnya. Kita Aduh. foto. Ada apa nih Kak? 3 November Kak Galeh Ya tuh. kakak-kakak. Gak apa-apa, diomongin aja izin Kenapa Karika 3 tuh Kak Galeh November? tuh. 3 Kak November. Galeh. Mau ngomongin gak? Mau ngomong gak Kak Galeh 3 November? Iya, silakan Kak Galeh. 3 November Sunatan ada ya? apa nih Kak? Sunatan. Yuk kita foto dulu yuk, kita foto. Lah, kok jadi foto? Boleh diomongin dulu Kak Galeh mau ada apa sih di 3 November, baru kita foto. Asik. Birthday kayaknya tuh. Bisa kali di-spill. Ya, nanti di-spill di grup aja deh, ya kan? Wah, baiklah. Ditunggu ya hasilnya. Siap, Kak Rica. Ya Kak, boleh kita foto bareng ya. Pak Mahmud, foto Pak Mahmud. Kak Galeh izin. Kak Galeh izin. Saya foto Siap. nih ya, siap. Saya lagi lengkap nih orangnya. Kan Ya, ayo ikut sini. Ada pengawas. Oh, ya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini ada pengawas nih. Pengawas. Oh. Ya. Kita foto ini dong, Ya, gayanya makasih. gini, semangat. Ya. Gayanya semangat. Semangat. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Makasih. Oke. Terima kasih Kak Mahmud. Kak Galeh izin belum doa nih. Oh Siap, iya. baiklah. Kita doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan tatap maya pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak untuk diskusinya hari ini. Semangat terus. Kamar itu Iya, banyak. Kak Galeh nggak nanya Karika ukuran. Ukuran. Sepatu. Ah, udah keluar aja dia. Ya udah izin. Izin Gimana nih, pamit. Kak? Ini persiapan tatap muka nanti diomongin di grup ya. Siap. Terima kasih, Kak. Izin Karika dan kakak-kakak yang lain. Salam olahraga, salam sehat.